saluran pencernaan yang sama dengan obat, gitu. Jadi, kemungkinan besar interaksi yang terjadi pada obat dan makanan itu akan sangat besar. Nah, makanan itu bisa berupa karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan zat lain yang diperlukan tubuh. Ini yang biasa kita konsumsi sehari-hari ya. Jadi, yang sudah seperti setiap hari kita konsumsi dan dibutuhkan oleh tubuh. Dan zat-zat nutrisi ini dapat dikonsumsi secara per orang dan prosesnya juga sama seperti obat. Untuk makanan ini juga dia proses di dalam tubuhnya itu melalui tahapan ADME, yakni absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi atau eliminasi. Jadi kemungkinan besar interaksi obatnya itu akan terjadi. Kenapa? Karena baik obat dan juga makanan itu juga diproses di dalam tubuh sama gitu, sama halnya. Jadi untuk interaksinya bisa terjadi di tahap absorpsi, bisa jadi terjadi di tahap distribusi, di tahap metabolisme, atau di tahap eliminasi. Nah, jenis obat dan makanan yang berinteraksi itu salah satu contohnya adalah adanya jus buah, kemudian susu ya, dimana yang paling terkenal itu jus buah dan susu itu ternyata dapat menurunkan efektivitas antibiotik. Kenapa? Karena di kedua kedua buah ya, baik buah atau susu itu banyak mengandung kalsium yang dapat mengikat atau menghelat zat antibiotik, salah satunya tetrasiklin. Nah, jadi kenapa kita mempelajari ini? Jadi pembelajaran mengenai interaksi obat dengan makanan ini dapat dipelajari untuk mengetahui apakah suatu obat itu diberikan atau diminum sebelum, setelah, atau pada saat makan. Karena tentu saja makanan itu sangat mempengaruhi absorpsi atau penyerapan, ketersediaan hayati obat atau jumlah keseluruhan obat di dalam tubuh, dan efek terapi obat bersangkutan gitu. Jadi kita kan tidak mungkin ya, tidak ingin efek terapi yang diminum, obat yang diminum itu terganggu oleh adanya makanan. Dan ini tuh tergantung dari waktu penggunaan obat tersebut serta adanya kemungkinan interaksi obat dengan makanan itu sendiri. Jadi untuk interaksi obat dengan makanan itu tergantung dari konsumsi obatnya kapan, waktu makannya kapan, kemudian tergantung dari jenis makanan atau obat yang dikonsumsi. Jadi tidak semua, misalkan antibiotik bersamaan, misalkan susu dikonsumsi bersamaan dengan misalkan vitamin C. Nah itu belum tentu si zat susu itu mengikat vitamin C. Tapi kalau misalkan dengan antibiotik tetrasiklin itu sudah pasti. Belum tentu juga dengan jenis antibiotik lainnya. Jadi kalau dengan tetrasiklin itu dapat diikat, si kalsium itu dapat mengikat tetrasiklin, tapi jika antibiotik lain, misalkan cefixim dan golongan-golongan cefalosporin lainnya itu belum tentu seperti itu. Jadi tergantung dari jenis zat dan kapan konsumsi obatnya. Kemudian kita langsung aja ke beberapa contoh dari interaksi obat dan makanan. Jadi ada beberapa banyak contoh interaksi obat dan makanan dan kasus-kasusnya sudah banyak. Jadi memang untuk interaksi obat dan makanan ini tidak secara sengaja diteliti, tapi memang data-datanya itu ditemukan dari yang sudah mengalami atau kejadian yang ada, didokumentasikan, dan kemudian dijadikan pantangan untuk penggunaan obat selanjutnya. Jadi tidak secara sengaja diteliti gitu, tapi didokumentasikan aja. Contohnya apa? Contohnya adalah kasus-kasus ini ya. Ini di luar negeri, misalkan ada seorang dokter meresepkan Slopilin, ini tuh teofilin ya, salah satu jenis teofilin untuk mengontrol asmanya. Jadi
mengurangi asmanya. Nah, si obat ini bagus kerjanya pada saat summer itu musim panas gitu ya. Tapi ketika si pasiennya mengkonsumsi daging daging arang setiap hari, dia akan si obatnya itu akan terpengaruh sehingga tidak berefek lagi si obat asmanya itu. Kemudian begitu pula ada kasus di mana adanya pasien yang mengkonsumsi antikoagulan kemarin untuk mengobati stroke ya. Tapi ketika pasien tersebut mengkonsumsi lettuce itu kol, kemudian bayam dan brokoli, jadi pasiennya ini mengkonsumsi sayur-sayuran hijau untuk mengurangi makan makanan kalori. Tapi ketika diberikan bersamaan dengan kumarin atau pengencer darah, itu dia malah mengalami stroke gitu ya. Jadi memang si sayuran-sayuran hijau ini dapat meningkatkan efek dari si antikoagulan atau pengencer darah ini. Nah, begitu juga kasus interaksi obat dengan makanan terjadi ketika seorang pasien mengkonsumsi keju dan hati ayam. Ya, keju dan hati ayam, kemudian makanan-makanan berlemak, kemudian dia mengkonsumsi juga Marplan. Marplan itu obat anti hipertensi. Nah, jadi ketika mengkonsumsi keju, dia itu malah dilarikan ke rumah sakit karena mengalami pusing dan denyut jantungnya melemah, semakin kencang, gitu, widely. Kemudian dia dilarikan ke rumah sakit dan meninggal di tengah jalan. Jadi dari kasus-kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa makanan itu sangat berpengaruh pada respon farmakoterapi atau respon obat seseorang. Di mana tadi daging yang dimasak itu akan menimbulkan kambuhan pada penyakit asma meskipun pasiennya mengkonsumsi obat anti asma. Jadi obat anti asmanya itu tidak berpengaruh akibat dari konsumsi daging tersebut. Kemudian di kasus kedua itu ada kasus stroke yang terjadi akibat pasien stroke mengkonsumsi sayur-sayuran berupa sayuran hijau yang juga dapat berefek mengencerkan darah, sehingga obat pengencer darahnya itu efeknya terlalu tinggi gitu, sehingga terjadilah pecah pembuluh darah pada pasien. Begitu pula pada beberapa makanan lainnya seperti keju, kemudian anggur, kemudian makanan-makanan lainnya itu dapat mempengaruhi jantung ya, obat ya yang tinggi kolesterol itu biasanya dapat mempengaruhi jantung sehingga respon tubuh terhadap obat itu bisa menimbulkan kematian. Kemudian ini contoh lainnya mengenai interaksi obat dan makanan. Jadi yang paling banyak di luar negeri, kalau di luar negeri kan paling senang konsumsi keju ya, pizza pakai keju, burger pakai keju, terus roti pakai keju, pokoknya semua pakai keju. Nah, di luar negeri itu penggunaan keju itu sangat tinggi, dan kejunya itu semakin tua, semakin lama disimpan itu semakin enak gitu ya. Padahal keju tua itu kalau misalkan dikonsumsi atau kita amati kandungannya itu sangat tinggi dengan tiramin ya. Terus tiramin itu adalah asam amino yang ditemukan dalam makanan-makanan seperti makanan yang difermentasi seperti keju, kemudian ragi, kemudian
kemudian ada yogurt, coklat, kecap, dan sebagainya. Nah, itu tuh makanan-makanan yang mengandung tinggi tiramin. Makanan-makanan yang mengandung tinggi tiramin ini akan berinteraksi dengan obat MAOI, golongan obat monoamin oksidasi inhibitor atau golongan obat antidepresan. Ya, jadi si tiramin ini ketika diberikan bersamaan dengan golongan obat antidepresan itu dapat menyebabkan hipertensi atau kenaikan tekanan darah, karena tiramin itu atau yang terkandung dalam keju tua itu dapat meningkatkan efek simpatomimetik dan dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, gitu ya. Jadi sangat fatal. Kemudian kasus klinis lainnya juga ada seorang farmasis mendapati istrinya yang minum Parstelin atau kombinasi dari tranexapromin dan trifluoperazin. Ini obat untuk antidepresan yang diresepkan untuk pasien depresi itu pasiennya itu tidak sengaja mengkonsumsi juga keju tua gitu bersamaan dengan obat tersebut. Nah, tiba-tiba pasien tersebut mengalami efek seperti wajahnya memerah, kepala dan jantung berdenyut cepat, dan nafas tersengal-sengal hingga berulang kali muntah, dan juga palpitasi atau denyut jantungnya tidak beraturan. Nah, itu salah satu contoh klinis dari penggunaan makanan dan obat yang bersamaan serta efeknya fatal. Ya, terus banyak juga kasus-kasus lainnya penggunaan obat-obat antidepresan dengan makanan-makanan fermentasi lainnya seperti ragi, saus kedelai, ikan kaleng, hati ayam, hati sapi, anggur tua, keju, dan sebagainya. Karena apa? Karena makanan-makanan tersebut mengandung tinggi tiramin, sehingga dapat mengganggu fungsi dari obat tersebut. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kemudian, ini yang tadi ya sama. Nah, tiramin itu terkandung dalam berbagai makanan. Dia itu biasanya didegradasi dari susu atau protein oleh bantuan bakteri. Pada awalnya si tiramin ini bentuknya itu asam amino. Jadi suatu asam amino yang dapat meningkatkan adrenergik dan norepinefrin dari seseorang, sehingga efeknya adalah vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah, sehingga tekanan darah seseorang yang mengkonsumsi keju yang mengandung tiramin atau makanan-makanan yang mengandung tiramin itu akan meningkat drastis. Nah, kemudian makanan-makanan lain yang umum berinteraksi dengan obat, contohnya jus jeruk. Jadi jus jeruk ini dia menghambat enzim yang terlibat dalam metabolisme obat sehingga mengintensifkan pengaruh obat-obatan tertentu. Jadi peningkatan pengaruh obat jika diabsorpsi lebih dari yang diharapkan, maka efeknya kan akan berlebih. Nah, jadi jus jeruk ini dapat meningkatkan beberapa efek obat, diantaranya ada obat hipertensi, obat anti kolesterol, obat antiinflamasi, dan zat besi. Jadi jangan sekali-kali mengkonsumsi jus jeruk bersamaan dengan obat-obat golongan ini ya. Karena kalau misalkan jus jeruk dikonsumsi dengan obat hipertensi itu dia akan menurunkan tekanan darah terlalu rendah. Kemudian ada juga obat anti kolesterol. Jika dikonsumsi bersamaan dengan jus jeruk, itu dia akan meningkatkan absorpsi obat anti kolesterolnya, sehingga efek anti kolesterolnya meningkat dan efek sampingnya juga sangat memperparah keadaan, diantaranya menyebabkan kerusakan otot.
Kemudian jika jus jeruk diberikan bersamaan dengan obat antiinflamasi, itu akan memicu rasa panas dan asam di perut. Begitu juga dengan jus jeruk dan zat besi, itu dia dapat meningkatkan penyerapan dengan zat besi. Nah, malah kalau misalkan jus jeruk dikonsumsi bersamaan dengan zat besi, itu penyerapan zat besi akan meningkat gitu ya. Jadi dapat menghambat efek dan juga bisa juga meningkatkan absorpsi obat-obat tertentu. Jadi jangan sembarangan mengkonsumsi obat dengan makanan. Nah, begitu pula dengan makanan tinggi kalsium, itu akan mengurangi absorpsi tetrasiklin. Makanan-makanan yang kaya vitamin K, seperti kubis, brokoli, bayam, alpukat, selada, itu jika dengan antikoagulan harus dibatasi karena dapat meningkatkan pendarahan atau ini kan antikoagulan sifatnya pengencer darah. Nah, vitamin K juga dia sifatnya pengencer darah, sehingga kalau diberi bersamaan, efek pengencer darahnya itu atau efek pengencer darahnya itu sangat berlebihan, sehingga efek sampingnya itu akan terjadi pendarahan pada pasien yang mengkonsumsi warfarin dengan sayuran-sayuran hijau yang tinggi vitamin K, ya. Terus makanan-makanan lain seperti bawang putih, ini juga sama, dapat meningkatkan efek warfarin. Kemudian makanan yang tinggi kafein, itu dapat meningkatkan overdosis antibiotik tertentu. Ya, banyak ya. Jadi makanan dan minuman ini dapat mempengaruhi obat-obatan tertentu karena kita tidak tahu efek samping apa atau kandungan apa yang ada pada makanan yang dapat memperparah penyakitnya. Termasuk vitamin E juga jangan sembarangan ya kalau dikonsumsi dengan warfarin, karena vitamin E itu dapat meningkatkan efek dari antikoagulan, sehingga yang tadinya berfungsi untuk pengencer darah, efek pengenceran darahnya akan semakin fatal. Kemudian ada juga beberapa makanan yang dapat menginduksi atau menginhibisi enzim-enzim, baik dengan memperpendek atau memperpanjang waktu yang dilalui obat dalam tubuhnya. Ya, jadi ada makanan yang jika menginduksi enzim, dia akan lebih singkat berada dalam tubuh sehingga obatnya menjadi kurang efektif. Ada pula yang menginhibisi enzim, jadi obatnya akan berada lebih lama di dalam tubuh dan dapat menyebabkan efek samping obat yang tidak diinginkan. Ya, jadi ini kaitannya dengan metabolisme obat. Nah, ini ada juga beberapa obat dan makanan yang berinteraksi dan menyebabkan efek yang tidak diinginkan. Di antaranya ini captopril, enalapril, itu obat-obatan anti hipertensi. Jika dikombinasi dengan makanan-makanan yang tinggi gula, apalagi yang mengandung sucus liquiritae dan juga makanan yang mengandung banyak garam, itu akan meningkatkan tekanan darah. Kemudian makanan lain dan obat lain yang berinteraksi, yakni makanan tinggi tiramin. Makanan tinggi tiramin ini contohnya ada keju, hati ayam, minuman cola, kemudian pisang, bir, buncis, kafein, daging, coklat, ikan, jamur. Itu jika diberikan bersamaan dengan obat-obatan antidepresan golongan monoamin oksidase seperti tranilcitromin, phenelzin, itu dapat meningkatkan efek dari MAOI-nya, sehingga timbullah sakit kepala, palpitasi, mual muntah, dan peningkatan tekanan darah. Bahkan bisa sampai stroke dan kematian serta serangan jantung. Itu ya tadi, jadi beberapa makanan yang dapat menimbulkan interaksi obat. Di antaranya tadi ada makanan tinggi tiramin, kemudian makanan tinggi vitamin K yang dapat memperparah pendarahan
pendarahan atau menyebabkan pendarahan jika diberikan bersamaan dengan antikoagulan, gitu ya, contoh-contohnya. Jadi kita tidak boleh sembarangan mengkonsumsi makanan bersamaan dengan obat. Tapi tidak semuanya ini ya, tidak semua makanan berbahaya. Lebih baik diwaspadai aja, sehingga jika suatu obat itu diberikan aturan pakai diberikan setelah makan, berarti setelah makannya itu diberi jeda selama beberapa menit terlebih dahulu supaya lambungnya mengalami kekosongan, jadi nanti tidak berinteraksi di dalam lambung. Kemudian selain makanan, obat juga dapat berinteraksi dengan jamu. Di antaranya di sini ya, jadi jamu itu kan persepsinya itu aman, tanpa efek samping, padahal itu tuh belum tentu ya. Jamu itu bisa berinteraksi dengan obat yang diminum bersama, sama seperti makanan ya. Jadi jamu itu bisa menimbulkan interaksi obat karena kan mengandung zat-zat yang kita tidak ketahui juga ya, apakah bisa meningkatkan absorpsi, meningkatkan metabolisme, dan sebagainya. Jadi harus diberitahukan kepada pasien bahwa tidak boleh mengkonsumsi obat sembarangan bersamaan dengan jamu. Dan apalagi untuk pasien-pasien geriatri, pasien yang diabetes, hipertensi, depresi, kolesterol tinggi, gagal jantung, dan sebagainya. Itu harus hati-hati. Kemudian ada juga salah satunya interaksi obat dengan jamu. Di antaranya ada ginseng. Nah, ginseng ini adalah jamu yang banyak dikonsumsi dan jika berinteraksi dengan obat tertentu, itu dapat meningkatkan tekanan darah. Apalagi jika pasiennya itu memang menderita hipertensi, ginseng ini dapat meningkatkan tekanan darah karena secara farmakologis ginseng itu dapat memperlancar aliran darah. Jadi hati-hati juga bila digunakan dengan obat antikoagulan atau pengencer darah, karena ginseng ini dapat menimbulkan resiko perdarahan atau jika diberikan bersamaan dengan warfarin itu efek pengenceran darahnya semakin tinggi. Jadi kalau misalkan terluka sedikit, itu darah yang keluarnya itu akan sangat banyak. Nah, itu pendarahan. Terus ginseng juga dia sifatnya stimulansia ya. Jadi dia itu dapat meningkatkan kesadaran seseorang. Jika digunakan bersama dengan kafein yang juga peningkatan kesadaran, itu dapat menimbulkan efek insomnia atau sulit tidur pada pasien ya, karena ginsengnya stimulan, kafein juga stimulan. Kemudian ginseng juga dapat mengganggu siklus menstruasi wanita karena ginseng itu dia berkaitannya dengan aliran darah sehingga mengganggu siklus menstruasi seseorang. Ginseng ini tidak direkomendasikan untuk wanita hamil dan ibu menyusui karena takutnya nanti mengalami pendarahan atau mengalami gangguan pada janin. Kemudian teman-teman tunggu sebentar ya, saya mau ini dulu presentasi terlebih dahulu. Jadi ini di stop dulu sampai sampai ginseng ya. Ibu beralih Zoom dulu, silahkan teman-teman boleh live dulu, nanti Ibu umumkan di grup PJ untuk gabung kembali ya. Karena